Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Hamba-hamba Allah muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan banyaknya permintaan untuk menyampaikan entah komentar, entah tanggapan, entah dukungan terkait dengan pernyataan seorang ustadz yang sangat-sangat viral, kita berdoa semoga beliau mendapatkan imbalan pahala dari Allah yang berlipat apabila berada dalam pandangannya yang tepat, yang benar. Bila salah, semoga Allah mengampuni beliau. Itu adalah kewajiban kita untuk mendoakan sesama mukmin, apalagi mendoakan orang yang sedang kita pandang sebagai seorang ustadz. Tentu kita sangat berharap Allah curahkan kepada kita semuanya rahmat, ampunan dan ridha, dan juga kepada para penyebar ayat Al-Quran, penyebar sunnah Rasul, terlepas dari apakah keterangannya itu adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh Al-Quran atau hadis, ataupun tidak sesuai. Itu adalah merupakan realita yang harus kita waspadai dari satu segi, dan harus kita syukuri dari segi yang lain, karena Al-Quran terpelihara, teksnya kata per kata tidak pernah berubah. Demikian pula hadis yang kita kenal dengan hadis sahih, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis ahad. Alhamdulillah, kita dengarkan kalimat beliau ini. Untuk pertama kali saya menyampaikan satu pandangan terkait dengan pandangan beliau yang secara langsung. Kita perhatikan kalimatnya. Ini hadis Nabi ya. Kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh? Kalimat masih dilarang ini juga sangat penting untuk kita cermati. Siapa yang melarang ibadah umroh sebetulnya bukan melarang, kan? Tapi adalah menghentikan sementara untuk keselamatan umat. Kalau kalimat dilarang terkesan ada hal yang sangat negatif. Ada orang yang berani-berani melarang untuk ibadah umroh. Ini cukup penting untuk kita pilih kata yang lebih pas, yang sesuai dengan tuntutan ukhuwah Islamiyah. Sebab di stopnya umroh oleh pemerintah Saudi, disampaikan oleh ulama besar, disampaikan oleh imam besar, oleh Rais A'immah Al-Haramain, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Sudais. Beliau menyatakan bahwa pada saat ini kita menghadapi bencana. Kehidupan masyarakat terbagi tiga. Ada yang mengandalkan akal tanpa iman, atau dengan kata lain, dengan menggunakan usaha tanpa tawakal. Ada tawakal tanpa usaha, dan kita laksanakan dua-duanya, tawakal dan usaha. Demikian pernyataan Syekh Sudais dalam Twitternya. Berarti kalau kalimat dilarang, tentunya akan lebih baik kalau diganti bahasanya. Apakah masih mungkin tawaf sampai bulan Ramadan, atau masih belum mungkin Ramadan untuk melakukan tawaf? Karena ini adalah merupakan upaya ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelamatkan umat Islam, dan juga untuk menjaga kesucian tanah suci. Jangan sampai ternodai kalau sekiranya terjadi beberapa orang nanti meninggal di sana, lalu dijadikan sebagai sumber fitnah. Ternyata di tanah suci banyak orang yang meninggal. Di tanah suci umpamanya masuk juga virus corona. Ini kan semakin mengotori nama baik al-Islam. Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning dah. Ya, kalimatnya kalau masih dilarang itu adalah lampu kuning.
Lampu kuning maksud beliau adalah lampu kuning akan datangnya kiamat. Tentu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan keimanan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan Rasulullah sudah menerangkan terjadinya kiamat nanti sangat berkaitan dengan peristiwa yang sangat besar, fitnah yang sangat besar, yaitu datangnya Dajjal dan juga Imam Mahdi serta Nabi Isa. Dan tentu berkaitan dengan Imam Mahdi, Nabi Isa, dan Dajjal sangat berkaitan juga dengan kehidupan orang-orang Yahudi yang di Isfahan. Karena hadis riwayat Muslim menyebutkan yatba'ud Dajjal min Yahudi Isfahan sab'una alfan alaihimut tayalisah. Pengikut Dajjal dari golongan Yahudi yang tinggal di Isfahan berjumlah 70.000 orang yang mengenakan selendang atau syal yang disebut dengan taylasan, jamaknya tayalisah. Ini juga perlu kita selidiki, sudah berapa banyak jumlah Yahudi yang ada di Isfahan. Apakah sudah mencapai 70.000 atau masih jauh untuk mencapai 70.000? Sangat berkaitan. Tentu berbicara tentang masalah kiamat harus secara keseluruhan. Itu kuncinya. Lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Ya, lampu merah artinya tidak lama lagi akan kiamat tiba. Ya, itulah pandangan, pemikiran. Yang jelas, wabah itu bukan untuk pertama kalinya terjadi di dunia. Sudah berkali-kali sejak zaman dahulu juga. Sudah diumumkan bahwa pernah terjadi zaman dulu wabah kolera dan wabah-wabah lainnya. Bukan untuk pertama kali. Bila sampai ke musim haji, orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan Bapak Ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Ya, pernyataan-pernyataan ini adalah hasil pemikiran beliau yang tentunya tidak ada dalil yang wajib kita imani yang mendukung pernyataan beliau. Apa dalilnya? Tidak ada. Sebab urusan gaib tentunya tidak dapat kita jadikan pegangan kalau tanpa dalil syar'i. Masalah gaib. Sebab kalau masalah bencana, sebetulnya bukan pertama kali bencana ini. Zaman Nabi Nuh lebih berat lagi bencana. Jelas zaman Nabi Nuh. Dan kekufuran zaman Nabi Nuh adalah umum di dunia. Cuma berapa orang yang beriman. Sampai terjadi banjir yang sangat luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terulang sesudahnya. Tapi bukan berarti kiamat. Sebab sampai sekarang kita masih menyaksikan bumi ini masih, langit masih tegak, bumi masih subur sampai saat ini. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz, tidak terjadi. Alhamdulillah kita sujud syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Ini yang patut kita dukung. Bulan Ramadan semoga dapat kita nikmati dengan ibadah. Bulan Ramadan semoga dapat kita nikmati dengan ibadah saum, dengan qiyamul lail, dengan qiyam Ramadan. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas lampu kuning. Kalimat tetap dilarang ini nampaknya yang cukup berat dirasanya. Dilarang. Kalimat dilarang, ada yang melarang. Siapa yang melarang? Berarti arahannya adalah kepada pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi sama sekali tidak punya niat untuk melarang orang tawaf. Tetapi pemerintah Saudi sudah pasti dalam rangka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat, memelihara kesucian tanah suci Makkah, tanah suci Madinah, jangan sampai terkotori oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengotorinya.
dan sudah disampaikan melalui media bahwa di Madinah kedatangan orang yang membawa virus corona, dia adalah orang Saudi baru pulang dari Iran. Kemudian masuk ke satu hotel sehingga akhirnya ada yang terkena di hotel tersebut. Sejak itu maka dilakukanlah lockdown di sana. Sebab ini diharapkan untuk sebagai bukti di hadapan Allah ada upaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin menjaga keamanan tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah dari niat-niat orang yang memang akan merusaknya. Sebab tentu dipertanyakan, untuk apa orang Saudi datang ke Iran yang sudah jelas-jelas di Iran waktu itu sudah tersebar. Datang ke Iran, kemudian pulang lagi ke Saudi. Lalu terkenalah orang Saudi. Ini yang kalau kita sebut asbabul wurudnya. Asbabul wurud di sana sampai di stop perjalanan umrah. Dan sampai kapan? Tentunya sampai terdengar berita aman. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka hadis Nabi jadi terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik alam. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik Mekah dan Madinah. Ada ataupun tidak ada yang ibadat haji di sana, Allah yang mengatur. Dan terjadinya satu peristiwa di setiap tempat, dimanapun terjadi, kapanpun terjadi, sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah sudah menegaskan, tidak pernah terjadi satu peristiwa entah di bumi ataupun pada dirimu kecuali fi kitabin, sudah tercatat, sudah ditetapkan dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu terjadi, bahkan sebelum alam diciptakan sudah ada catatannya. Ini Al-Quran, surat Al-Hadid, kitab jadikan pegangan, ayat 22, 23 dan selanjutnya. Mari kita perhatikan. Jadikan pegangan, ini dalil yang pasti, tidak bisa dirubah-rubah. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 jelas sekali Allah tegaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah terjadi suatu peristiwa dimanapun, ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara Ka'bah, Allah pemelihara Madinah dan Mekah, Allah pemelihara umat yang beriman. Siapa yang beriman? Yahdi qalbah. Allah tanamkan ke dalam kalbunya hidayah, bagaimana cara menyikapi semua peristiwa ini. Kita mohon kepada Allah bimbingan agar semua peristiwa ini dapat mengantarkan kita menuju ridha Allah, menuju ampunan Allah. Tidak menakut-nakuti terus-terusan kepada masyarakat, tapi kita jadikan sebagai dorongan untuk lebih meyakini bahwa semua peristiwa Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan. Urusan kematian sudah ditetapkan, kapan mati akan dialami oleh kita semuanya. Di mana kita berada, dengan proses apa kematian akan datang menuju kita, dalam prosesnya. Ini proses, kematiannya sudah pasti, kapan akan menjemput kita, tapi prosesnya seperti apa, itu yang harus kita perjuangkan agar betul-betul kita saat menghembuskan nafas terakhir sedang tunduk, sedang zikir, sedang ingat kepada Allah. Tahu nak Bapak Ibu, penstabil bumi ini adalah tanah haram. Ya, karya ilmiah mengatakan demikian. Dengan adanya tanah haram, bumi stabil. Allah yang membuat stabil tanah haram, Allah yang membuat stabilnya bumi dengan tanah haram. Allah, bukan tanah haram yang punya kuasa. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar Masjidil Haram.
disebabkan dengan adanya Masjidil Haram, sebab lahir tercapailah keseimbangan, kestabilan bumi. Tapi siapa yang membuat Masjidil Haram? Siapa yang membuat Ka'bah? Siapa yang menghendaki adanya tanah haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki tanpa tanah haram, bumi stabil, ya akan stabil. Allah juga yang menciptakan segala-galanya. Akidah kita menyatakan bahwa as-sabab wal musabbab lillah. Al-muqaddimah wan natijatu lillah. Sebab dan akibat milik Allah. Milik Allah segala-galanya. Kita hanya sebatas mengkaji. Kita hanya sebatas memperhatikan. Tapi jangan sampai otak menguasai keimanan. Keimanan yang menentukan segala-galanya. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Bumi berdoa, langit berdoa untuk kehancuran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun yang dari alam yang diciptakan Allah itu kecuali suka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang lebih mulia? Langit, bumi, gunung, ataukah manusia? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami muliakan manusia. Kemudian dalam surat yang lain sebutkan, inna raddal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sudah diangkat oleh Allah menjadi makhluk yang lebih mulia. Dari sekian banyak manusia yang berdosa, ada manusia yang taat, yang senantiasa tunduk kepada Allah. Para ulama di seluruh dunia sujud ruku di malam hari, orang tidak mendengar, hanya Allah yang mendengar. Jelas sekali kita lebih yakin akan doa manusia untuk keselamatan ketimbang doanya bumi dan langit untuk kehancuran. Kalau betul ada, kita jelas yakin kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah tundukkan buat kamu semua yang di langit dan di bumi. Asy-syams wal qamar, sakhara lakum asy-syams wal qamar da'ibain wa sakhara lakumul laila wan nahar. Allah tundukkan matahari, bulan untuk kamu wahai manusia. Siapa yang lebih mulia? Apabila manusia berdoa untuk keselamatan, untuk kebaikan dengan sujud ruku, lalu kalau sekiranya bumi marah, langit marah memohon kepada Allah untuk supaya hancur, mana yang akan Allah prioritaskan? Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bumi ada para ulama pelanjut Nabi, warasatul anbiya. Al-Quran menyebut matahari dihubungkan dengan bulan, menyebut langit dihubungkan dengan bumi. Matahari dan bulan untuk kepentingan hidup orang yang ada di bumi. Panas bukan cuma langit, bukan cuma matahari. Alam bukan cuma bumi. Tapi kenapa Al-Quran sering menyebut bumi, langit, bumi, langit, bumi? Bukankah langit itu kan di langit itu ada matahari, ada bulan, ada planet lain sebagainya, tapi dihubungkan dengan bumi? Karena di bumi ada manusia yang tunduk kepada Allah. Di bumi ada para nabi, para rasul. Di bumi ada para pelanjut Nabi dan Rasul. Jelas, gak mungkin Allah mengabaikan doa hamba-hambanya dari golongan manusia karena penuh perhatian kepada bumi. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini.
Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat kalau kita perhatikan Al-Quran, tidak menemukan dalam ayat Al-Quran bahwa langit mengutuk manusia, bumi mengutuk manusia. Yang ada adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi dan isi-isinya bertasbih, memuji Allah. Itu yang kita temukan dalam Al-Quran. Ya, karena sudah terdengar adzan, saya lanjutkan nanti setelahnya salat zuhur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.